dia berakhir dengan kesimpulan yang lebih ekstrim. Dia bilang sebaiknya presiden tidak lagi dipilih oleh rakyat dan dipilih oleh MPR saja. Menurut saya Pak Amin justru agak kehilangan jejak dari tradisi demokrasi yang sudah dimandatkan dalam konstitusi. Ya kan, ini dituduh berkhianat, ya kan, Pak Jokowi dianggap berkhianat kepada partainya. Ternyata kader partai boleh lari ke kandidat lain, ya kan. Akhirnya kemudian last minute ada orang yang kayak Pak Mahfud bilang, saya nggak nyangka bahwa Pak Jokowi nggak akan dukung kami, kan kayak begitu-begitu ini kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muslim wa ala alihi washabihi Rasulillah ajmain. Kita sudah bersama Bang, ini indeks spiritualitasnya yang menurut Abang agak naik pagi ini. Mungkin karena hari Jumat kali. sudah bersama yang berguguran di jalan dakwah. Al-Mukarram Fahri Hamzah. Gimana Bang? Gimana mukadimah adik-adik tadi gimana Bang? Udah paten nih buat bikin pengajian. Bagus sudah. Cocok jadi gubernur DKI. Kata Abang Pilgub nggak perlu ada. Ya kan, tapi gubernurnya tetap ada. Oh, gubernur ada. Apa tuh maksudnya Bang? Gubernurnya harus ditunjuk pemerintah, ditunjuk presiden. Ditunjuk aja, kemudian di approve oleh DPR. Ya, dari 2 nama dipilih 1 atau 1 nama di fit and proper test, setuju tidak setuju, habis itu dilantik udah. Apa sih Abang nih musuh demokrasi ya Bang ini? Iya, ya kan? Saya makin lama kan kita harus, ini kan yang menarik tuh. Amin Rais itu adalah ketua MPR pada saat amandemen terjadi secara besar-besaran. He is the man behind, kalau bisa dibilang ya, leadership rapat-rapat untuk mengamandemen konstitusi itu di bawah Pak Amin Rais. Dan dia berakhir dengan kesimpulan yang lebih ekstrim. Dia bilang sebaiknya presiden tidak lagi dipilih oleh rakyat dan dipilih oleh MPR saja. Menurut saya Pak Amin justru agak kehilangan jejak dari tradisi demokrasi yang sudah dimandatkan dalam konstitusi, bahwa pada dasarnya dalam sistem kita itu harusnya presiden dipilih secara langsung karena trauma kita terhadap kong kali kong elit pada masa yang lalu. Nah, ketika pemimpin tak berganti-ganti ya, pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Nah, pemandatan itu menurut saya perlu penyempurnaan metodologi aja. Jadi makanya saya bilang kan harusnya kita fix bikin keputusan bahwa pemilu itu, pilpres ya khususnya, itu harus 2 putaran. Tidak boleh lagi pemilu 1 putaran. Putaran pertama untuk primary ya, artinya pendahuluan, ini yang disebut sebagai selected by the people ya. Jadi tahap 1 adalah penyeleksian oleh rakyat melalui sistem sebenarnya mendekati sistem di Amerika Serikat, Electoral College. Jadi biarlah kabupaten yang memilih siapa yang masuk ke putaran kedua gitu. Sehingga tidak ada threshold 20%. Biarin aja semua maju. Bahkan kalau memang kita berani seperti Pilgub dan Pilkada Bupati ya, khususnya Bupati sekarang karena Pilgub saya usulkan ditiadakan, ya boleh aja calon independen maju. Tapi sekali lagi itu memang amandemen konstitusi, tapi kalau melalui partai politik tidak perlu amandemen konstitusi. Caranya adalah di undang-undang cantumkan putaran pertama itu semua calon dari partai politik bertarung dan mana yang mendapatkan pilihan dari semua kabupaten ya dengan pilihan yang sama 2 besarnya masuk ke putaran kedua. Putaran kedua syaratnya itu cuma popular vote. Enak, nggak akan ada ketegangan kayak sekarang. Begitu quick count keluar udah dia presidennya. Gitu. Bedanya popular vote sama penghitungan sama sistem. Kalau itu electoral vote kan. Jadi seleksi ini kalau di Amerika kan pakai primary, dia pakai caucus, dia pakai konvensi kan.
Kalau kita itu enggak, biarin aja. Jadi calon-calon dari partai politik dikontestasikan, mungkin nanti ada orang Aceh, ada orang Papua, banyaklah karena banyak partainya kan. Kontestasikan dulu oleh pemilihan pertamanya itu berbasis kabupaten. Itu yang saya bilang nanti kabupaten di sini sebenarnya merupakan dapilnya DPR. Kan ini nanti yang menciptakan confuse, karena menurut saya yang kacau itu bukan pilpres, yang kacau itu pileg sebenarnya gitu. Nah kan gini, dapil tuh begini, presiden tuh dapilnya nasional, DPD dapilnya provinsi, DPR RI dapilnya kabupaten, DPR provinsi dapilnya itu kecamatan, DPR kabupaten kota dapilnya desa dan kelurahan. Harusnya begitu kan, berjenjangnya gitu. Nah nanti yang menseleksi putaran pertama itu adalah dapilnya DPR itu, gitu loh. Nanti kemudian putaran terakhir itu popular vote, approval dari seluruh rakyat, gitu loh. Nah itu menurut saya jauh lebih memberikan kepastian dan juga ketenangan, sehingga nggak ada tukang menukang untuk menjadi sekali putaran doang, gitu loh. Yang agak melelahkan kita ketika terjadi akhirnya elitnya itu pecah gitu karena nggak ada metodenya. Ya kan, ini dituduh berkhianat, ya kan, Pak Jokowi dianggap berkhianat kepada partainya. Ternyata kader partai boleh lari ke kandidat lain, ya kan. Akhirnya kemudian last minute ada orang yang kayak Pak Mahfud bilang, saya nggak nyangka bahwa Pak Jokowi nggak akan dukung kami, kan kayak begitu-begitu. Ini kan sebenarnya bahasa-bahasa yang regulasinya itu lebih lebih ngawur dari main catur. Permainan catur lebih clear permainannya. Nggak akan ada yang bilang curang karena papan itu sudah diatur. Di pilpres kita itu terlalu banyak sekali spekulasinya gitu. Dan spekulasi itu diatur di belakang layar. Nah itu sebenarnya prinsip demokrasinya saya nggak hilang dari situ. Tapi kalau presiden sudah mendapatkan kewenangannya sebagai presiden, maka dia harus mengkonsolidasi presidensialismenya. Dan caranya adalah ya mengatur mana yang harus dibagi, ya kan, mana yang harus diotonomikan. Prinsipnya kepada provinsi itu adalah dekonsentrasi. Karena itulah ada pelimpahan kewenangan kepada kaki tangan pemerintah pusat, namanya provinsi. Kalau otonomi itu desentralisasi, itulah daerah, gitu loh. Tingkat 2, kabupaten dan kota. Gitu. Sehingga nanti bahkan lahir lagi otonomi tingkat 3, yaitu Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014, ada Undang-Undang Desa. Nah pilkadanya yang melibatkan rakyat di kabupaten. Makanya bayangan saya kalau sistem ini diterima, mobilisasi dana lebih banyak ke kabupaten dan desa. Provinsi adalah mediator saja. Jadi provinsi itu adalah menteri di tingkat provinsi yang mengatur supaya kebijakan pemerintah pusat itu berjalan dengan baik. Kita oleh partai politik provinsi diberikan diberikan power untuk dipilih rakyat. Yang terjadi apa? Semua gubernurnya itu berkelahi dengan kabupaten. Coba lihat aja, nggak ada itu gubernur yang akur dengan semua kabupaten, berkelahi. Kata mereka, aku dipilih rakyat juga. Bahkan yang separtai. Kalau cukongnya beda, lain juga itu kan. Faksi mana ente? Itu dia. Nah berkelahi dengan kabupaten. Udah gitu, yang provinsi ini juga, provinsi tertentu berkelahi dengan pemerintah pusat. Dan bahkan ada, ya khususnya DKI Jakarta, sekarang itu niat orang maju ke DKI itu karena mau jadi presiden. Makanya jangan melayani presiden, jadilah oposisi terhadap presiden, antitesis terhadap presiden bahkan. Loh terus bagaimana makna daripada demokrasi presidensial? Ketika presiden tuh harus kuat, harus bertanggung jawab untuk melayani rakyat, bukan mengentertain perkelahian antara elit ini gitu loh. Kalau bicara uangnya besar jadi harus dipilih rakyat, mana lebih besar uang dari provinsi terbesar uangnya itu DKI, 80 sampai 100 triliun APBD-nya. Mana yang lebih besar itu dari Menteri Pendidikan 3 kali lipat, Menteri PU, Menteri Kemenhan. Itu kan lebih besar. Toh ini dipilih oleh Pak Presiden juga.
Ya udah, gubernur itu dipilih oleh presiden, ya kan? Mungkin karena di dalam pasal 6 Undang-Undang Dasar disebutkan secara demokratis, tawarkan kepada DPRD. Nggak perlu amandemen konstitusi itu, Bang. Nggak perlu, tawarkan kepada DPRD. Dulu juga dipilih DPRD kok. Tawarkan oleh DPRD, ya kan? Begitu di-approve, udah lantik kerja. Tugas dia adalah menjadi koordinator bagi daerah, menghadapi pemerintah pusat, ngomong ke presiden, rapat dia dengan kabupaten, saya nggak punya rakyat. Jadi gubernur tuh di masa yang akan datang tuh ngomongnya begitu, termasuk DKI. DKI itu nanti yang punya rakyat tuh suruh wali kota Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Kabupaten Pulau Seribu, itu nanti yang punya rakyat. Dan harus ada election di situ. Ada election di situ. Nah dia kemudian bilang, saya nggak punya rakyat, saya tidak akan berkampanye. Ya, saya datang ke sini menjadi gubernur, memastikan aspirasi Anda tersambung kepada presiden sebab saya orangnya presiden. Anda mungkin sulit nyambung sama presiden, saya tidak diberi rakyat tapi saya nyambung sama presiden seperti menteri. Iya. Ya kan? Bila perlu kita kasih nama aja tuh menteri muda atau apa. Tapi oke lah gubernur lah karena itu bahasa dalam konstitusi. Ya jadi enak, bupati, wali kota nggak akan lagi. Sekarang ini bupati, kalau menteri yang datang itu misalnya gubernur itu, kalau menteri yang datang tuh menteri yang nggak ada uangnya, nggak disambutnya. Menteri yang datang itu menteri yang bagi-bagi uang aja. Tapi coba kalau dia adalah elemen pusat, sama. Ini realitanya kayak gini Bang. Ini realita, di kita lapangan koreksi. Saya bilang kan, kita ini seperempat abad sudah konstitusi kita ini berjalan. Kita nggak amandemen konstitusi dulu lah, tapi coba koreksi hal-hal yang sudah kacau ini. Kan kita baru pemilu nih, mumpung masih segar. Kekacauan dalam pemilu ini mesti kita tarik, ya, mesti kita pelan-pelan kita koreksi, kita perbaiki. Apa yang sudah apa kata orang tuh kebablasan gitu ya, kayak pilgub gubernur menurut saya kebablasan itu, tarik kembali itu.